Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramamalia dengan NIM 111220062. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Eco Hoverboard. Nah, di mana di sini itu terdapat pola pikir dan juga sumber daya manusianya yang perlu kita perhatikan. Nah, di mana pola pikir, di mana transportasi sebelum adanya pra-inovasi dan setelah pasca inovasi, yang dimana yaitu berfokus pada BBM dan juga jarak, yang dimana menganggap bahwa kendaraan bermesin bensin adalah simbol kemapanan dan kecepatan, tanpa terlalu mempertimbangkan dampak polusi dan kemacetan. Yang pikir bahwa cenderung menerima teknologi, berpikir bahwa inovasi canggih seperti kendaraan futuristik harus datang dari luar negeri, lebih memilih material baru yang murah dan tidak terlalu peduli pada sumber daya ataupun sampah akhir dari produk. Kemudian pergeseran ke pola pikir modern, yang dimana memandang kendaraan listrik ringan sebagai solusi cerdas untuk jarak dekat hidup yang percaya bahwa inovasi teknologi yang kita kenal sebagai istilah eco dapat diciptakan oleh anak bangsa. Kita tidak hanya pengguna tetapi juga sebagai pencipta. Menuntut produk seperti Eco Hoverboard dibuat dari bahan daur ulang dan dirancang agar mudah diperbaiki, menunjukkan tanggung jawab lingkungan dari hulu ke hilir. Kompetensi sumber daya manusianya yaitu berorientasi pada keahlian montir, memperbaiki mesin konvensional, dan keterampilan industri yang sudah mapan. Di mana kita melihat di sini itu berorientasi pada keahlian di masa depan. Kebutuhan mendesak seakan ahli baterai lithium, teknisi sistem self balancing, dan desainer yang menguasai teknologi Internet of Things untuk transportasi. Penciptaan Eco Hoverboard di Indonesia bukan sekedar inovasi produk, selain momentum emas untuk mentransformasikan SDM kita membutuhkan insinyur, desainer, dan teknisi yang mahir dalam teknologi baterai ramah lingkungan, material berkelanjutan, dan sistem manufaktur hijau. Yang mana Eco Hoverboard ini karya anak bangsa ini adalah simbol nyata bahwa Indonesia siap memimpin era green economy. Untuk mewujudkan ambisi ini, strategi SDM kita harus berubah total. Kita harus mencetak talenta yang tidak hanya mengerti perakitan, tetapi juga fasih dalam riset dan pengembangan solusi energi terbarukan. Pengembangan Eco Hoverboard menuntut keahlian SDM yang sangat spesifik, dari ahli desain industri yang memikirkan ergonomi dan bahan daur ulang, hingga spesialis baterai lithium yang menjamin efisiensi dan keamanan. Inilah panggilan bagi lembaga pendidikan dan industri untuk berkolaborasi. Kurikulum kita harus segera menyesuaikan diri, mencetak talenta vokasi yang siap untuk berkolaborasi untuk mengisi lapangan kerja baru di sektor manufaktur kendaraan listrik yang ringan dan berkelanjutan. Eco Hoverboard adalah sistem angkutan komputer berbasis kapsul listrik otonom yang menggunakan teknologi levitasi magnetik ringan. Sistem ini berfungsi sebagai jaminan last mile dan mid mile yang menghubungkan titik-titik penting di perkotaan dan kawasan spesifik dengan cara yang efisien, senyap, dan ramah lingkungan. Eco Hoverboard sendiri merupakan perwujudan visi transportasi masa depan yang cerdas, mandiri, energi, dan ramah lingkungan, ideal untuk kota-kota yang tengah berjuang dengan kepadatan lalu lintas dan polusi udara. Beberapa keterangan yang menjelaskan mengenai hoverboard, mengenai desain, di mana berbentuk kapsul aerodinamis minimalis, didominasi oleh kaca besar untuk memberikan pandangan panorama kota kepada penumpang. Interiornya modular, dapat menampung 4 hingga 6 orang. Kemudian ada otonomi penuh, yang dimana pod ini beroperasi pada level 5 otonom, yang berarti sepenuhnya tanpa pengemudi. Navigasi, kecepatan, dan pengereman dikontrol oleh kecerdasan buatan AI terpusat, menghilangkan resiko human error. Yang kemudian ada operational on demand,
Penumpang tidak perlu menunggu jadwal tetap, layanan diakses melalui aplikasi seluler, mirip seperti memesan taksi, memungkinkan POT untuk beroperasi sesuai permintaan dan memilih rute paling efisien dan ditenagai sepenuhnya oleh motor listrik, sehingga tidak menghasilkan emisi gas buang dan polusi udara di titik penggunaan. Terciptanya hoverport ini diharapkan dapat mengatasi solusi kemacetan di kota-kota besar, yang mana memungkinkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas perjalanan tanpa ada kendala, yaitu seperti kemacetan.